والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Maharaja langit dan bumi, yang telah merahmati kita dengan rahmat-rahmatnya yang luas dan agung, yang telah mengumpulkan setiap satu dari kita di tempat tumpahnya rahmat Allah. Sesungguhnya di genggaman Allah lah gerakan, niat, keinginan, bahkan apapun yang terlintas di dalam benak siapapun di muka bumi ini. Apapun yang kau fikirkan, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau harapi, apapun yang terlintas di benak fikiranmu, itu yang menggerakkan adalah Allah. Dan seperti itu juga setiap sel di tubuh kita adalah aturan Allah. Setiap sel di tubuh kita adalah bagian dari susunan Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari situlah Allah dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya membuat manusia-manusia ini dengan kelompok-kelompoknya dibagi-bagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti itulah Allah bahkan ciptakan manusia ini untuk berkelompok-kelompok. Allah ciptakan manusia ini untuk menjadi berbeda-beda satu sama lain. Allah subhanahu wa ta'ala wala zalu mukhtalifina walidzalika khalaqahum. Mereka masih berbeda-beda, karena itu aku ciptakan mereka. Walaqad ja'alnakum walaqad khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah berfirman, sesungguhnya aku ciptakan kalian berbagai macam suku, berbagai macam kelompok, berbagai macam bangsa, berbagai macam warna, berbagai macam tinggi, berbagai macam fikiran, berbagai macam akhlak dan budi, berbagai macam, semuanya bermacam-macam. Bahkan dua saudara dari ayah yang sama, ibu yang sama masih tetap berbeda. Bahkan satu orang-orang dari rumah yang sama pikirannya kadang berbeda. Dan seperti itulah Allah jadikan semua manusia ini. Dan di situ mengalir rahasia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbedaan mereka semua. Menandakan bahwa rahmat Allah tidak melihat warna, rahmat Allah tidak melihat suku, rahmat Allah tidak melihat kau anak siapa, keturunan siapa, kau punya apa atau tidak punya apa, kau tinggal di mana, kau punya apa, itu tidak dilihat oleh rahmat Allah. Itu bukan tempat yang dilihat oleh Allah. Itu bukan bagian yang membedakan seorang hamba di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan itu. Tetapi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang membedakan di mata Allah, di atas semua perbedaan tadi, satu kesamaan. Kesamaan yang menuju kepada persatuan yang menyatukan semua perbedaan tadi. Kita diciptakan saling berbeda satu sama lain, tapi Allah lah yang menyatukan kita. Ikatan-ikatan antara kita satu sama lain, entah ikatan Islam, ikatan saudara, ikatan kemanusiaan dan lain sebagainya. Semua itu yang mulia di sisi Allah itu apa? Dengan takwa kepadanya, dan takwa kepadanya adalah mengikuti imam al-muttaqin, imam ahli takwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling dicintai oleh Allah dan diutus oleh Allah kepada kita untuk kita meninggalkan ajakan-ajakan perbedaan di sisi kita. Jika datang perintah sang Nabi, jika datang aturan sang Nabi, jika datang larangan sang Nabi, di situ kita harus berhenti. Di atas adat, di atas kebiasaan, di atas pikiran,
Entah itu pikiran dari kita atau pikiran orang-orang, entah dia profesor, entah dia seorang yang tinggi pangkatnya, entah dia orang yang terkenal, entah dia orang yang kaya atau lain sebagainya. Siapapun dari semua makhluk, aturannya adalah bagaimana jika ini dihadapkan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini timbangan yang Allah berikan kepada kita. Ini timbangan yang Allah berikan kepada kita untuk kita hidup di muka bumi ini mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah bersumpah dengan namanya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, aku bersumpah dengan Tuhanmu ya hai Muhammad. Yang dimaksud siapa? Kepadanya, kepada Allah. Tapi Allah sandarkan ketuhanannya kepada sang Nabi SAW, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Siapa Tuhan Nabi? Allah Subhanahu wa taala. La yu'minun, mereka tidak beriman. Dan dari arti iman juga yang dimaksud berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minuna hatta, sampai. Hatta ini ghayah, yang dimaksud mereka tidak beriman sampai apa? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka mengambil arahanmu, mengambil petunjukmu, mengambil ajaranmu fima syajara bainahum, atas hal-hal yang terjadi pada mereka. Entah perselisihan, entah ini dan itu, antara suami dan istrinya seperti kita dengar tadi. Ini ajaran sang Nabi untuk akhlak dan kehidupan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara anak dan ayahnya, antara yang kecil dan yang besar, antara yang berilmu dan yang tidak, yang masih belajar, antara yang tinggi dan yang rendah dalam martabat-martabat sosial mereka, antara semua orang. Gimana aturannya? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mengambil pendapatmu dan arahanmu atas hal-hal yang terjadi di sekeliling mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan mungkin sebagian dari mereka akan mendapatkan sedikit keberatan, kesulitan untuk menjalankan apa yang itu menjadi perintahmu. Wa yusallimu taslima, tapi sampai mereka melepaskan secara 100%. Apa yang dilepaskan? Hawa nafsunya, setan yang membisiki dia, syahwat-syahwat yang membawa dia kepada keburukan. Kita tidak beriman dan sampai, tadi kan saya bilang ghayah, hatta, sampai mereka tidak beriman, sampai mereka mendahului ajaran sang Nabi dibanding ajakan nafsu dia, dibanding ajakan syahwat dia, dibanding ajakan setan dia. Dan setan bermacam-macam di dunia ini. Jangan dikira setan yang gak kelihatan saja, tapi ada setan yang berbentuk manusia. Tapi setan yang paling ramai, paling viral sekarang namanya setan gepeng. HP namanya setan gepeng. Dia gepeng tapi setan yang paling serem di situ. Subhanallah. Apapun di zaman dulu, orang kalau mau duduk sama orang-orang yang buruk kan harus pergi ke sana dan berkumpul dengan mereka. Kalau mau duduk dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak beriman, atau orang-orang yang menolak atau membenci Nabi, membenci Islam, membenci Allah, membenci Rasulnya, dulu dia harus pergi dan berkumpul pada mereka. Kalau sekarang tidak. Kata-kata orang-orang itu sampai ke kantong kita, sampai ke dalam rumah kita. Jadi kita tidak sampai kepada martabat iman yang sesungguhnya sampai kita bisa menggunakan, menjalankan ajaran Nabi sebelum kita mendengarkan apa yang datang dari setan gepeng ini. Jangan kita mengambil apapun dari HP kita, dari handphone, dari televisi, dari manapun di sekeliling kita, sampai kita lihat bagaimana ajakan-ajakan dari sini sambung gak
sejalan atau tidak dengan ajaran Nabi, sejalan atau tidak dengan akhlak Nabi, sejalan atau tidak dengan syariat Nabi. Apapun yang memecah belah umat Nabi, tinggalkan, jauhi. Apapun yang merusak, tinggalkan, jauhi. Apapun yang membicarakan muslimin dengan hal-hal kotor, tinggalkan. Apapun yang berbau gosip dan hal-hal yang tidak baik, tinggalkan. Karena jika kita mengikuti, iman kita ada masalahnya. La yu'minun, mereka tidak beriman sampai mereka mengikuti ajaran sang Nabi SAW. Waduh, susah ini. Iya susah, memang tidak mudah. Dikatakan oleh sang Nabi, bukan kita doang yang lihat itu susah. Nabi tahu bahwa kita akan susah. Nabi tahu kondisi kita di zaman ini untuk berpegang teguh kepada syariat, kepada beliau semakin susah. Di mana di hadis beliau yang mengatakan akan datang suatu waktu al-ghabid ala dinihi kal-ghabid ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya seakan orang yang berpegangan dengan bara api. Orang yang pegang bara nggak bakal bisa, panas, susah dan seperti itu. Tetapi kalau kita melampaui ini dengan kita membuka pintu niat yang baik, man fataha li nafsihi baba niyatin salihah fatahallahu lahu 70 baban min abwabit taufiq. Barang siapa yang membukakan untuk dirinya, di dalam dirinya, antara dia dengan dirinya satu pintu amal baik, Allah akan bukakan kepada dia 70 pintu dari pintu-pintu taufik. Akan dipermudah oleh Allah. Mulai langkah pertama. Langkah pertama dengan taubat dan kembali kepada Allah. Dan setelah itu langkah kedua menjauhi maksiat. Langkah ketiga melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan seperti itu. Terus jika selesai itu apa hasilnya? Apa balasannya? Di ayat-ayat setelahnya Allah menyebutkan lagi di akhir surat An-Nisa. Wa man yuti'illaha war rasul. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, orang-orang yang tadi sudah berhasil melakukan apa-apa yang tadi kita bicarakan, wa man yuti'illaha war rasul, mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yuti'illaha war rasul, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika, maka mereka itu ma'alladzina, ma'a itu bersama, kebersamaan, berkumpul, akan dikumpulkan oleh Allah. Sama siapa? Ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah beri kenikmatan, Allah beri anugerah. Siapa mereka ya Rabb? Kalau kita berhasil melakukan perintah-perintahmu ini, berhasil mendahului ajaran sang Nabi, budi pekerti sang Nabi, tuntunan sang Nabi dibanding yang lainnya, apa yang kita dapatkan? Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka akan kukumpulkan, kata Allah, bersama siapa? Ma'alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang kuberi nikmat. Siapa mereka? Allah tidak sebutkan. Orang-orang yang kuberi nikmat, Allah tutup siapa mereka. Orang-orang yang Allah beri nikmat. Terus siapa lagi kelompok kedua? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, dan para orang-orang ahli siddiqiyah, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Apa penutupnya? Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka akan bersama dengan kebersamaan yang indah. Mereka akan berkumpul di perkumpulan yang indah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jika kita mau melihat yang kita lakukan sedikit dibanding balasan yang Allah akan berikan. Orang yang mati syahid harus mengeluarkan nyawanya, harus mengorbankan nyawanya, wafat dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk dia bisa mati syahid, mendapatkan pahala mati syahid. Kita nggak perlu ikutin yang tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah ikuti. Maka disitulah terdapat pahala syahid. Kau akan dikumpulkan dengan orang-orang ahli syahadah. Aku mau berkumpul dengan para nabi.
Kita semua mengaku cinta pada sang Nabi, mau dikumpulkan dengan Nabi. Di mana kuncinya? Di mana jalannya? Ini jalannya. Setelah itu apa penutupnya? Syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Dzalikal fadlu minallahi. Itu adalah pemberian dari Allah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa mendapatkan atau berhak mendapatkan balasan atau pahala apapun. Kenapa? Karena memang tubuhnya pemberian dari Allah. Karena memang matanya pemberian dari Allah, lisannya pemberian dari Allah. Kau mau mengingat Allah dengan hatimu. Hatimu itu dari Allah. Jadi memang sudah semestinya kau mengingat Allah dengan hatimu. Di mana di cerita yang masyhur, seseorang dari Bani Israel, Nabi sebutkan itu di hadis. Nabi ceritakan kepada para sahabat, orang ini beribadah kepada Allah seumur hidupnya. Setelah ia wafat, dipanggil, diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diunjukkan amalnya dan diunjukkan ini, Allah mengatakan udkhulul jannata birahmati, masuk ke surga dengan rahmatku. Orang ini merasa dia beramal banyak di hidupnya, bertahun-tahun dia beribadah. Terus dia mengatakan, Rabbi wa amali, wahai Allah, amalku bagaimana? Bukan dia menolak rahmat Allah, tapi amalnya dia banyak. Masa amal saya hilang semua begitu saja? Udkhulul jannah birahmati, ya Rabb wa amali, wahai Allah, amalku bagaimana? Allah memerintahkan para malaikat untuk menimbang amal dia. Dan dilihat amal dia seumur hidupnya tidak cukup untuk membalas nikmat satu dari kedua mata yang Allah berikan kepada dia. Ini hadirin hadirat, sebanyak apapun kita beribadah, kita tidak pantas mendapatkan pahala. Yang pertama, karena kenikmatan jauh lebih banyak daripada amal yang kita bisa berikan. Tetapi Allah mengatakan apa? Dzalikal fadlu minallah. Itu pemberian dariku, kata Allah. Balasan-balasan ini semua, ini adalah dari bentuk dari kedermawananku, bentuk dari kasih sayangku, bentuk dari pemberianku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi alima. Dan cukuplah bahwa Allah yang maha mengetahui dan Allah yang maha mengerti, Allah yang maha mengetahui keadaan kita, Allah yang maha mengetahui niat-niat kita. Semoga Allah perbaiki keadaan kita. Semoga Allah masukkan kita bersama orang-orang yang diberi nikmat. Allah masukkan kita bersama para syuhada. Allah kumpulkan kita bersama para salihin. Amin Allahumma amin. Wahai Allah, kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad. Wahai Allah, kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad. Wahai Allah, di dunia jadikan kata-kata kita seperti kata-kata Nabi Muhammad. Wahai Allah, jadikan di dunia niat-niat kita seperti niat-niat beliau. Gerak-gerik akhlak budi pekerti kita seperti beliau. Wahai Allah, tanam di hati kita cinta kepada Sayyidina Nabi Muhammad, yang dengan cinta itu kita meninggalkan semua larangan-larangannya, kita melakukan semua perintah-perintahnya. Amin Allahumma amin. Allahumma saffi qulubana 'anil syawaib wa naqqiha 'an mujibil khizya fil 'awaqib. Allahumma anzur ilaina wa ila qulubi ummati habibika Muhammadin. Allahumma aslih syana ummati habibik Muhammad. Allahumma aslih syana ummati habibik Muhammad. Allahumma anzur ilaina binadlatin rahmaniyatin 'indiyatin karramiyatin tanzur biha ilaina wa taglib ahwalina ila khairil ahwal. Innaka akramul akramin wa arhamur rahimin. Allahumma aqbalna 'ala ma fina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu